Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya beserta rekan saya Lestari Wijayanti insyaallah akan memaparkan sedikit tentang akhlak. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nenglia Yulianingsih MPD. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang akhlak untuk memenuhi salah satu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja kepada pembahasan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya akhlak adalah suatu hal yang sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap individu manusia dan terhadap suatu bangsa. Ajaran-ajaran akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terdapat di beberapa Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, kita bisa melihat bahwasanya akhlak adalah poin yang paling penting dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah individual manusia. Pengertian akhlak berasal dari kata al-khuluq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Nah, menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang timbul tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Jadi, akhlak itu suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Akhlak ini dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang terpuji ada dalam diri Rasulullah patut kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Dan sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya pun dijadikan sebagai sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlak karimah atau akhlak yang baik mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Sebagaimana sifat-sifat Rasulullah itu ada 4 ya: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama sidik, kita harus jujur. Yang kedua yaitu sidik, amanah, yaitu dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan kalau seandainya ada sesuatu amanah, sesuatu yang baru, pembelajaran yang baru, wajib kita sampaikan. Fatonah itu adalah cerdas, maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Baik, selanjutnya B, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat adat istiadat, dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik buruknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Saya lanjutkan
kepada pemateri yang kedua, yaitu Teh Lestari Wijayanti. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi pada video presentasi kali ini. Selanjutnya, C. Sumber akhlak dalam Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah selain dijadikan sebagai pegangan hidup, juga dijadikan sebagai dasar atau alat pengukur baik buruknya sifat seseorang. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti baik dan harus dijalankan. Sedangkan apa yang buruk menurut Al-Quran dan Sunnah berarti tidak baik dan harus dijauhi. Sebagai dasar umum dari pendidikan akhlak adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral. Nah, selanjutnya adalah D. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Ukuran keberhasilannya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, modal sosial sangat berperan positif dalam mengurangi konflik sosial. Hal ini tidak lepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utama, antara lain dalam membangun sifat-sifat atau nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contohnya saja, seorang pedagang yang ramah dan sopan akan lebih disukai dan disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang kasar dan tidak ramah. Dengan demikian, pembeli akan lebih senang membeli kepada pedagang yang ramah dan sopan, yang dimana hal itu berakibat apa yang dijual atau ditawarkan oleh pedagang ramah akan cepat habis dibanding dengan dagangan pedagang tidak ramah. Oleh karena itu, pedagang yang ramah akan lebih sukses dari pedagang yang tidak ramah. Maka dari itu, disebutkan bahwa akhlak sosial sangat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua Teh Lestari Wijayanti yang telah memaparkan materinya yang kami insya Allah akan memahaminya. Selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya akan membacakan dulu. Saya akan menyimpulkan kesimpulannya, yaitu akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama manusia. Sumber akhlak dalam Al-Quran dan juga hadis. Akhlak juga sebagai modal sosial bagi kebersamaan hidupnya seseorang. Akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia, dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, pribadi, sesama manusia, dan lingkungan hidup perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya, juga kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.